Pemirsa, untuk pertama kalinya Partai Persatuan Pembangunan tidak mampu menghadirkan wakilnya di Senayan. Padahal P3 merupakan partai legendaris yang merupakan peleburan dari 4 partai bernuansa keagamaan di awal pemerintahan Orde Baru. Ya, lantas apa yang membuat P3 gagal melenggang ke Senayan? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan politikus P3 yaitu Saifullah Tamliha dan juga pakar politik Hanta Yuda. Saat ini kita bergabung dengan dua orang narasumber kami. Pertama saya ingin ke Pak Saifullah Tamliha. Pak, P3 sudah tahu dong berarti hasil pemilu legislatif. Bagaimana pendapat Anda soal perolehan suara P3 yang di bawah 4% sehingga tidak bisa melenggang ke DPR? Kita sudah mengetahui bahwa P3 dalam tabulasi nasional itu diputuskan berada pada 3,87%. Artinya P3 masih kekurangan 196.000 dari total 197 juta pemilih. Nah, saat ini P3 sedang melakukan upaya menggugat KPU di Mahkamah Konstitusi untuk perhitungan suara itu. Pak Saifullah Tamliha, kami ingin tahu lumbung suara mana yang P3 di luar ekspektasi awal. Kehilangan ceruk suara di mana saja, Pak? Basis P3 di Kalimantan kehilangan seluruh kursi. Kemudian di Sumatera. Halo, Pak. Halo, Pak Saifullah Tamliha. Ya, di Sumatera juga hanya tinggal dapat 1 kursi. Oke, berarti hanya Aceh. Oke, hanya Aceh. Sumatera Barat, Sumatera Utara habis. Berarti Pak Saiful, P3 merasa suaranya dicuri dan merasa dicurangi sehingga tidak bisa maju ke legislatif ya Pak ya? Tidak ada wakil yang bisa maju. Ya, tapi kami juga koreksi diri. Koreksi diri, kita mengevaluasi salah satu penyebab terbesar dari hilangnya suara P3 ini adalah P3 tidak mencalonkan calon presiden yang sesuai dengan kehendak umat Islam yang merupakan basicnya Partai Persatuan Pembangunan. Kita melihat bahwa P3 pernah menang di DKI Jakarta pada pemilu tahun 1977 dan sekarang yang menang adalah PKS yang secara otomatis pendukung pasangan Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu merupakan faktor utama yang kita dengar dari rakyat begitu. Nah, faktor yang kedua adalah konflik yang berkepanjangan di internal P3. Nah, ini juga harus sekali. Dan yang ketiga, koalisi buah semangka antara PDIP dengan P3. Koalisi buah semangka ini ternyata telah 2 kali menyebabkan suara P3 itu turun. Pada tahun 2019 kita koalisi dengan PDI Perjuangan, kita hijau, kemudian dalamnya merah. Tapi seperti ini tahun Pak. 2019 kita dari 39 kursi kehilangan 20 kursi menjadi 19 kursi. Dan ini lagi P3 koalisi lagi dengan PDI Perjuangan, juga suara P3 justru semakin berkurang. Kalaupun P3 masuk P3 hanya akan mendapatkan 12 kursi. Berarti kehilangan kurang lebih 7 kursi. Pak Tamliha ini kan namanya penyesalan di akhir ya Pak ya. Tapi ketika 7 bulan masa kampanye kami melihat solid-solid saja Pak. Koalisi dengan PDIP. Kok kesannya malah menyalahkan partai yang besar yang meraih ceruk paling besar Pak di pemilihan legislatif. Kenapa evaluasi ini tidak dilakukan sejak awal ketika punya histori yang sama? Sebenarnya di internal partai soal calon presiden koalisi itu sudah riak-riak besar, tapi kami tidak ingin menimbulkan konflik-konflik baru.
karena konflik-konflik pemberhentian Suharto Monoarfa sebagai ketua umum dengan cara yang ya menurut saya ilegal, itu menyebabkan partai ini menjadi tidak terarah. Oke. Jadi kami tidak menyalahkan PD Perjuangan, tapi kami menyalahkan diri sendiri. Kenapa masih berkoalisi dengan PD Perjuangan yang tidak memberikan efek terhadap peningkatan suara P3, malah sebaliknya. Oke, baik. Sekarang saya ingin pengamat politik yaitu Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, salah satu faktor utama terbesar yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful Tamliha, kekalahan mereka kali ini karena berkoalisi dengan PDIP mendukung pasangan 03, sehingga terjadilah kemerosotan perolehan suara. Mas Hanta. Ya, Tisa, kegagalan P3 ke parlemen ini sebenarnya bukan kejutan. Sudah terdeteksi jauh-jauh hari. Sepanjang survei yang kami lakukan di berbagai lembaga survei, misalnya saya buka data poltreking, itu tidak menemukan sekalipun survei di mana P3 bisa mencapai 4% lolos PT dalam prediksi itu. Termasuk juga PAN sebenarnya pada saat itu. Kenapa di ujung hasilnya beda? Deteksi itu misalnya di survei kami kisaran 3,7 sampai 3,8. Survei terakhir itu di bulan Februari menjelang pemilu itu masih 3,7%. Artinya punya potensi. Quick count poltreking 3,84%, KPU 3,87%. Sama-sama tidak lolos. Jadi selisih 0,03% antara KPU dan poltreking. Nah, di sini yang disayangkan, mengapa P3 tidak bisa mengantisipasi potensi gagalnya itu. Padahal P3 dibandingkan PSI, PBB, partai lain, itu memiliki potensi lolos terbesar ketimbang partai-partai lain. Contohnya PAN, ternyata lolos, bahkan 7%, melampaui 2 kali lipat dari hasil survei yang diprediksi setahun yang lalu. Nah, jawaban saya mengamini tentu yang disampaikan oleh Pak Saiful Tamliha tadi. Poin pertama, padahal P3 ini kan punya basis yang kuat, basis NU, ceruk partainya itu captive marketnya ada di NU. Nah, ini kurang terkonsolidasi dengan baik mengelolanya. Nah, ditambah lagi magnet elektoral calegnya juga tidak terlalu kuat. Nah, yang paling puncak dari problem kekeliruan strateginya Partai Persatuan Pembangunan ini adalah tadi itu, keliruan dalam menentukan capres pilihannya. Padahal sebuah partai politik untuk mendapatkan dukungan itu kan ada pemilih partai, ada pemilih caleg, ada kotel efek pemilih dari capres. Nah, P3 itu seperti melawan arus dari pemilihnya sendiri. Bayangkan kalau misalnya P3 tidak bersama PDI Perjuangan misalnya, kalau di data exit poll tracking itu yang paling banyak P3 itu kan memilih ke Anies Baswedan lalu ke Prabowo. Misalnya tidak ke Anies Baswedan lah katakanlah, kan di sana ada PKB yang juga NU. Kemudian ini kita mengevaluasi ya, masuk bergabung ke koalisi partai Prabowo. Maka P3 punya potensi besar karena partai berbasis NU di dalam Prabowo Gibran itu tidak ada. Pemilih NU itu banyak memilih Prabowo Gibran padahal. Nah, kalau misal P3 masuk di situ, saya kira akan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Nah, itu yang menyebabkan salah satu di mana kekeliruan dalam menentukan capres. Ditambah capres yang didukung oleh P3, Tisa, itu kan trennya turun terus, Mas Ganjar itu. Mengalami penurunan yang luar biasa dan itu berimbas tidak hanya ke P3, PD Perjuangan saja mengalami penurunan, apalagi P3. Nah, datanglah figur seperti Sandiaga Uno, juga terbukti tidak memberikan dampak elektoral. Mohon maaf saya mengatakannya sama sekali, karena kehadirannya ternyata membuat P3 juga semakin turun, bukan terselamatkan. Jadi beberapa faktor tadi, ketiadaan mengelola strategi caleg untuk menarik sebagai pengepul suara tidak dilakukan serius oleh P3, kemudian basis NU-nya tidak terkonsolidasi dengan baik, dan ketiga adalah keliruan dalam menentukan capres. Yang inilah 3 faktor saya kira yang menyebabkan P3 gagal. Dan kalau sedikit kita bandingkan dengan PAN, dia melakukan sebaliknya, mendukung Prabowo Subianto yang trennya naik. Kemudian di sana caleg-calegnya dikelola dengan baik, figur-figurnya, kemudian basis Muhammadiyah seterusnya juga terjaga. Jadi saya kira bagi P3 ini menjadi evaluasi ya. Lagi-lagi saya mengatakan sebenarnya P3 ini seksi, punya potensi untuk masuk ke parlemen sangat besar dibandingkan partai-partai lainnya. Bisa. Baik, Mas Hanta Yuda. Pak Saifullah Tamliha, ini hasil resmi dari KPU sudah keluar dan P3 tidak lolos ambang batas. Nasi sudah menjadi bubur. Langkah ke depannya seperti apa? Dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu hanya di Kabar Petang, pemirsa.